kakak-kakak semuanya. Selamat siang, Kak. Oke, kita akan lanjut ke pelatih yang kedua. Apa saja yang akan disampaikan, kita ikuti bersama-sama. Kita dengan Kak Lisa. Oke, silakan Kak Lisa. Terima kasih Kak Eko. Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang, Kak. Apa kabarnya? Baik. Kalau jawabnya baik-baik saja. Oke, kalau jawabnya baik-baik saja itu orang biasa. Kalau jawabnya luar biasa itu masih di atasnya biasa. Jadi kita harus jawabnya sempurna. Oke kakak-kakak? Oke, Kak. Kita coba ya, mari Ya. kita coba. Kakak-kakak, KMD, peserta KMD yang saya kasihi, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih, Anda benar-benar luar biasa. Kok luar biasa sih jawabnya sempurna? Mari kita ulangi. Luar biasa itu masih orang di atasnya setingkatnya biasa. Kita tuh orang luar biasa, jadi harus jawabnya sempurna. Maka dengan kesempurnaan semuanya akan beres. Mari kita coba, kakak-kakak, apa kabar? Sempurna. Oke, terima kasih kakak-kakak, Anda sungguh sangat sempurna hari ini. Maka mari kita masuk ke materi tentang, ya kalau mau dibilang materi teori ya memang teori, jadi agak membosankan. Tapi mari kita buat tidak membosankan. Kakak-kakak, kita akan belajar bersama-sama, kita sharing saja tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Oke, saya siapkan. Sudah terlihat sharing PowerPoint yang saya buat? Baik. Kakak-kakak, prinsip dasar dan metode kepramukaan itu wajib kakak terima saat kursus KMD ini. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan di gerakan pramuka berdasarkan ini. Nah, maka ini materinya di awal-awal. Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Sebelumnya akan saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Pasti kakak-kakak juga belum kenal saya karena saya baru KPD, baru saja, tidak tahu lulus atau tidak, semoga lulus. Ya, curhat. Baik, nama saya adalah Kak Lisa, saya dari Gudep 01044, kemudian Pangkalan SMP Cilaka 21. Saya tinggal di Malang, sehingga saya juga dari Kuarcap Kota Malang. Saya lanjutkan ke materi saja. Aduh, agak grogi ini sepertinya karena dinilai. Ya, mohon diampuni ya kakak-kakak. Prinsip dasar kepramukaan. Kakak-kakak, prinsip dasar kepramukaan di PowerPoint yang saya buat tidak saya sampaikan apa itu prinsip dasar. Tugas kakak adalah mencari sebenarnya apa prinsip dasar. Intinya adalah prinsip dasar kepramukaan ialah norma hidup setiap anggota gerakan pramuka. Norma hidup, jadi itu adalah pegangan kita dalam melaksanakan semua kegiatan kepramukaan. Di sini prinsip dasar kepramukaan ada 4 hal utama. Yang pertama, kita harus cinta, kita harus peduli terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap yang kita lakukan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus cinta juga pada diri sendiri, terhadap diri pribadi. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri di kegiatan pramuka, bagaimana kita bisa menambah pengalaman, menambah ilmu. Itu namanya kita cinta dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, peduli terhadap sesama hidup dan alam sekitar. Ada di Dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu harus kita pegang. Dan semuanya itu dilandasi dengan kode kehormatan. Jadi kita harus mengamalkan kode kehormatan pramuka. Itu tentang prinsip dasar kepramukaan. Sudah bisa membayangkan ya? Nanti saya akan berikan tugas sehingga kakak-kakak harus memahami ini. Selanjutnya, kita akan bicara tentang metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada 8 kakak-kakak. Silakan nanti kakak-kakak ngecek benar atau salah yang saya sampaikan di UU nomor 12 tahun 2010. Nanti boleh browsing, cari di Kak Google ya. Kemudian di download karena itu salah satu pegangan kita ya kakak-kakak.
Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Tidak bisa kalau adik-adik kita nanti di sekolah, di gudeg kita masing-masing, anak-anak hanya diberi materi, tetapi mereka juga harus sambil melakukan, sehingga bukan hanya hafal, tetapi juga bisa diamalkan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi. Unsur-unsur ini harus ada dalam kegiatan pramuka kita. Yang keempat, kegiatannya juga harus menantang. Kalau extraordinary atau biasa-biasa saja, anak-anak nggak akan tertarik. Jadi harus menantang. Bagaimana materi yang biasa saja kita kemas sehingga menjadi sesuatu yang menantang bagi anak-anak. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini berarti kakak-kakak ya sebenarnya tidak harus di alam terbuka. Kita bisa di koridor sekolah kalau memungkinkan, atau tidak harus di gunung, tidak harus di pantai, tapi yang penting anak-anak tidak hanya berada di dalam kelas untuk melakukan kegiatan kepramukaan. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan dukungan dan dorongan. Kehadiran orang dewasa di sini yang dimaksud adalah kita sebagai pembina. Kita sebagai pembina wajib memberikan dukungan dan dorongan agar anak-anak semakin kreatif, inovatif, dan pembelajaran menyenangkan. Kakak-kakak, kita jangan menjadi seorang pembina pramuka yang hanya bisa menyuruh misalnya, atau marah-marah karena mereka melakukan kesalahan, tapi kita harus terus memberikan dukungan dan dorongan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Kakak-kakak, saya yakin kakak-kakak sudah tahu apa tanda kecakapan. Ya, kakak-kakak nanti ada sesinya tersendiri untuk membahas ini, bukan ranah saya di sini. Yang kedelapan adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi kegiatan pramuka itu tidak bisa gabung putra dengan putri. Jadi harus sendiri-sendiri. Pembinanya putra sendiri, pembinanya putri juga sendiri. Ini saya bicara di Penggalang ya kakak-kakak. Baik, materi saya sampai di situ saja. Sudah bisa membayangkan gerakan pramuka itu sebenarnya seperti apa. Nah, supaya lebih bisa membayangkan, supaya bisa lebih menyelami lagi kakak-kakak, saya berikan tugas untuk kakak-kakak dalam kelompok. Baik, tugas yang pertama, kakak-kakak silakan membuat file untuk presentasi. Bisa berupa video, bisa berupa PowerPoint, atau slide-slide foto kegiatan kakak-kakak di gudeg masing-masing boleh. Pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang prinsip dasar kepramukaan. Boleh apa saja kakak-kakak yang dibahas di sana yang berkaitan dengan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, kelompok 2, metode kepramukaan poin pertama. Kelompok ketiga, metode kepramukaan poin kedua, dan seterusnya sampai kelompok terakhir di poin ke-8. Ya gitu ya kakak-kakak, saya kira tidak sulit. Nanti kalau masih lupa urutannya, silakan lihat sekali lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian kakak-kakak, saya hanya beri waktu, durasi mengerjakannya 1 jam saja. Nanti kakak-kakak boleh lewat Zoom diskusinya, boleh lewat Google Meet, boleh lewat video call, terserah, yang memudahkan, yang irit kuota ya kakak-kakak, nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak tugasnya beres. Nah kakak-kakak, nanti setelah 1 jam dari sekarang, 1 jam setelah saya akhiri presentasi saya, kakak-kakak juga harus melakukan presentasi. Silakan ditunjuk kakak-kakak mana, siapa yang akan presentasi, kemudian kita akan bertemu lagi di Zoom ini, nanti dipresentasikan seperti biasa. Saya kira kakak-kakak sudah pandai sehingga tidak perlu saya jelaskan bagaimana caranya. Nah kakak-kakak, setelah ini, sebelum kakak-kakak mengerjakan tugasnya, kita senam anti stroke dulu. Bagaimana kakak-kakak? Siap kan? Anti stroke dulu. Hanya butuh jari-jari kakak yang ditunjukkan di kamera, ya, di kameranya kakak, sehingga saya tahu gerakannya benar atau salah, ya. Baik, mari kakak kita mulai. Pertama-tama kita tepuk 10 kali dulu. Kemudian jari-jarinya dipukulkan kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Belakang punggungnya tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pergelangan, bukan pergelangan ya apa?
Ini. Antara ya. ibu jari dan 10 telunjuk. kali ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tangannya seperti mau mencengkeram gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penasaran kan? Silakan browsing di YouTube bagaimana senam anti stroke selanjutnya. Saya hanya beri sedikit-sedikit saja. Terima kasih kakak-kakak. Nanti kita akan bertemu lagi 1 jam yang akan datang. Kita akan presentasi. Setelah itu kita akan melakukan kita akan menyimpulkan bersama dan melakukan refleksi. Kakak, terima kasih atas waktunya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung kakak-kakak. Nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam Pramuka. Salam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Lisa. Jadi itu tadi latihan melatih dari Kak Lisa, peserta yang kedua. Kita akan berikutnya saksikan pelatih kita yang ketiga, yaitu Kak yang ketiga Kak Samsudin. Oke, terima kasih Kak Lisa. Terima kasih Kak.